Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Baya Aprilianto, NIM 210316076667, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga atau PKO offering C di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode latihan. Metode latihan adalah suatu proses berlatih yang dilakukan dengan sistematis dan berulang-ulang, dengan pembenahan yang diberikan secara progresif. Merupakan apa yang dilakukan seorang untuk mempersiapkan diri dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam istilah fisiologis, latihan adalah upaya seorang dalam meningkatkan perbaikan sistem organisme dan fungsinya untuk mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraga. Latihan juga proses penyempurnaan olahraga melalui pendekatan ilmiah, khususnya prinsip-prinsip pendidikan secara teratur dan terencana, sehingga mempertinggi kemampuan dan kesiapan olahragawan atau seorang atlet. Proses latihan yang selama ini saya lakukan menggunakan 3 materi, yaitu materi pertama yaitu penguatan fisik. Ada beberapa variasi latihan untuk mendapatkan fisik yang prima untuk seorang atlet. Misalnya yaitu push up untuk melatih kekuatan otot tangan, untuk memperbesarkan otot maupun memperkuat lengan atas maupun lengan bawah. Yang selanjutnya back up untuk melatih otot perut supaya perut menjadi kuat, tebal, dan ototnya tidak gampang kendor. Yang selanjutnya yaitu squat thrust untuk menguatkan otot kaki untuk paha atas maupun yang paha bawah, betis, itu bisa kuat untuk latihan squat thrust. Yang selanjutnya adalah sprint 30 meter, yaitu sprint itu lari dengan kecepatan maksimal untuk menambah kelincahan, kecepatan sekaligus ketahanan paru jantung, jadi paru-paru dan jantungnya supaya terpompa dengan bagus. Yang selanjutnya adalah shuttle run untuk mengatur kelincahan standing, board jump untuk mengukur daya ledak atau power tungkai. Daya ledak itu seperti kemampuan maksimal Anda seberapa gitu. Yang selanjutnya adalah sit and reach untuk mengukur kelentukan, dan grip test untuk mengukur daya tahan tubuh juga bisa. Yang kedua, variasi kedua metode latihan yang kedua variasinya yaitu penguatan mental atau toughness, yang dapat menguatkan mental seorang atlet dapat dilihat seberapa banyak pengalaman ia bertanding. Misalnya juara yang pernah ia dapat, jenjang tertingginya apa, ya seperti itu. Mental seorang atlet bisa terbentuk karena dia mempunyai pengalaman yang banyak di bidang olahraga tertentu, yaitu seumpama saya di pencaksilat, pertandingan atau perlombaan saya tingkat paling tinggi ya nasional tetapi tidak berjenjang atau open, itu bisa mempengaruhi mental seorang atlet. Dan berikutnya saya juga mau menerangkan tentang mental toughness yang dapat melatih mental seorang atlet. Seorang atlet yaitu terdiri dari 11 karakter yang terdiri dari kepercayaan diri, percaya pada dirinya sendiri, tidak mudah iri atau tidak mudah ngedown ketika melihat lawan yang lebih bagus lah. Kepercayaan diri yang selanjutnya etos kerja atau kerja yang keras, nilai personal, motivasi diri, sikap tangguh, tidak mudah menyerah. Yang selanjutnya konsentrasi, resiliensi,
dan mengatasi tekanan. Misalnya tekanan itu dari penonton, seorang atlet yang tangguh atau mental yang kuat ketika dapat cemooh dari seorang supporter atau penonton, dia tetap bisa fokus dalam lombanya, dalam gerakannya. Misalnya kalau di kategori seni sport saya, kalau misalnya ada penonton yang kisruh atau berkata-kata kasar pada saya, ya kalau mental saya jelek, itu pasti menganggap omongan itu sebagai bisa menyalakai mental kita lah. Ya, kalau mental kita baik, kita bisa lebih fokus ke gerakan, bisa mengatasi kekurangan gerakan kita dan sebagainya. Dan kecerdasan emosi, ya seperti tadi lah, bisa mengontrol diri dengan baik, kecerdasan olahraga dan fisik yang tangguh. Yang ketiga, metode latihan yang ketiga yaitu penguatan materi gerakan. Ini meliputi cabang olahraga masing-masing ya. Misal kalau saya dari cabang olahraga pencaksilat, kategori seni tunggal genderku bisa lah. Berarti saya harus melatih kelincahan gerak, kekuatan kuda-kuda, kemantapan serta penjiwaan, ekspresi dan lain-lain, agar gerakan yang ditampilkan pada saat lomba bisa terlihat bagus dan indah. Misalnya kuda-kuda ya harus kuat, jadi nggak gampang goyang. Ketika kita melakukan pukulan, melakukan tendangan melakukan gerakan sikut atau tangkis serang bela, kita harus mempunyai kuda-kuda yang kuat. Karena pencaksilat cenderung dominan ke kuda-kuda yang harus bagus, kuat untuk mengatasi lawan lah kalau bisa ya. Berikut adalah analisis saya selama saya latihan di Kabupaten Nganjuk atau atlet dari Kabupaten Nganjuk. Analisis saya yang saya lakukan adalah kurangnya sarana dan prasarana latihan, seperti tempat yang kurang memadai. Misalnya seharusnya kan tempatnya harus di gedung yang bagus, nyaman, bersih ya. Itu misalnya gedungnya kurang bersih atau gedungnya lingkungannya berisik dan lain-lain. Yang selanjutnya matras yang kurang bagus. Nah, matras yang kurang bagus misalnya matrasnya yang tebal, itu enak kalau dibuat gerak, jadi nggak gampang goyang. Kalau matras yang tipis, ini misalnya mempraktekkan bantingan atau salto atau guntingan atas maupun bawah, itu nggak menyederai. Tetapi kalau yang tipis agak meresiko cedera agak tinggi lah. Yang berikutnya adalah senjata atau properti gerak yang berkualitas rendah. Nah, seharusnya kualitasnya harus baik. Misalnya kualitas rendah, misalnya golok dan toyaknya itu nggak dari jalin, toyaknya itu dari tongkat pramuka gitu, jadi keras. Nah, itu nggak enak dibuat gerak. Dan yang saya analisis lagi yang kurang memadai yaitu seperti kekuatan bahu, keseimbangan tubuh pada saat gerak, kurangnya kekuatan kuda-kuda saya. Ya, seperti itulah solusi yang saya dapat, yang saya simpulkan untuk menjunjung prestasi yang lebih baik dengan cara lebih memperhatikan lagi kekuatan otot tubuh saya yang lemah. Jadi misalnya otot bahu saya yang kurang kuat gitu ya saya latihan seperti push up, lalu pull up dan lain-lain. Menguatkan ketahanan serta kelincahan dengan mengajukan biaya penunjang pada saat pemerintah kabupaten agar dapat memperbaiki fasilitas latihan yang kurang baik, agar prestasi Kabupaten Nganjuk lebih berkembang menjadi lebih baik dari atlet-atletnya sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya ataupun salah kata, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.